digunakan untuk mengevaluasi suatu situasi atau kondisi. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan. Komponen analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan. Ini adalah respek positif yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan merupakan aspek negatif yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang dapat menjadi titik yang perlu diperbaiki atau dihindari. Kemudian ada peluang. Ini adalah faktor eksternal yang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang atau meraih keuntungan. Kemudian ada ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan atau resiko bagi keberhasilan. Kemudian ada pun cara menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama ada identifikasi faktor internal, mulai dengan mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan individu atau organisasi. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi faktor eksternal, yang artinya identifikasi peluang dan ancaman yang berhasil dari lingkungan eksternal. Kemudian ada analisis matriks SWOT, adalah susunan-susunan faktor yang telah diidentifikasi dalam bentuk matriks SWOT untuk mempermudah pemahaman. Kemudian ada pengambilan keputusan. Tentunya strategi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, atau memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman. Kemudian juga ada contoh analisis SWOT. Yang pertama itu misalnya seseorang memiliki kompetitif dalam bidang perancangan web. Yang pertama itu misalnya ada kekuatan, kemampuan dalam membuat desain web yang menarik. Kemudian ada kelemahan, kurang berpengalaman dalam bidang pemasaran digital. Kemudian ada peluang, perminatan pasar yang tinggi untuk perancang web. Kemajuan teknologi yang terus-menerus, kesempatan untuk bekerja secara freelance atau sebagai karyawan di perusahaan. Kemudian ada ancaman, persaingan yang ketat di industri perancangan web, perubahan tren teknologi, potensi adanya outsourcing di negara lain. Jadi kesimpulannya, analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk memahami situasi dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Dengan menggunakan analisis SWOT, individu atau organisasi dapat mengoptimalkan potensi, mengatasi tantangan, dan meraih keberhasilan. Menurut saya, selain modal uang, wirausahaan dapat memanfaatkan modal lain seperti pengetahuan, keterampilan, jaringan, waktu, dan kreativitas. Modal kepribadian seperti memiliki kepribadian yang matang atau dewasa juga sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Modal sosial atau jaringan hubungan yang koneks juga dapat menjadi aset yang berharga. Modal lain yang bisa digunakan untuk menjadi wirausahaan seperti keahlian, kemampuan khusus yang dimiliki seperti memasak, desain grafis, atau pemasaran dapat menjadi modal untuk memulai usaha. Yang kedua, ada pengetahuan tentang bidang yang kita tekuni seperti bisnis, kuliner, fashion, atau teknologi. Yang kemudian ada jaringan, yaitu hubungan yang terjalin dengan orang lain, baik keluarga, teman, maupun kerabat atau rekan kerja lain, dapat membantu mendapatkan dukungan finansial, informasi, dan bahkan pelangganan. Kemudian ada waktu yang dilokasikan untuk bekerja keras dan belajar tentang bisnis dapat menjadi modal yang berharga. Kemudian ada kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovasi dalam menjalankan bisnis dapat membantu membedakan bisnis dan dari pesaing. Kemudian juga ada modal kepribadian yang kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis. Kemudian ada media sosial, jaringan, yaitu hubungan yang baik dapat membantu mendapatkan hubungan informasi atau peluang dari bisnis baru. Modal tenaga dan waktu, memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha, tersedia bekerja keras akan membantu mencapai kesuksesan. Kemudian ada modal keahlian dan pengetahuan. Kombinasi keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan bisnis dapat menjadi modal utama untuk membangun sebuah bisnis yang sukses. Kemudian ada modal aspek finansial, memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan. Bisnis dapat membantu
dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Kemudian ada contoh-contoh penggunaan modal lain seperti seorang koki pemula dapat memulai bisnis catering dengan modal keahlian memasak yang baik. Kemudian ada seorang desain grafis dapat menawarkan jasa desain dengan modal keahlian dan pengetahuan desain grafis. Kemudian seorang wirawan dapat membuka jaringan sosial untuk memasarkan produk atau layanan. Mungkin itu saja menurut pendapat saya.